way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. 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 Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik
dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. Selamat pagi, shalom semuanya. Shalom.
Puji nama Tuhan, hari ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hadir di tempat ini. Yang percaya kita semua boleh ada di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Boleh saya lihat lambaian tangannya tinggi-tinggi? Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau satukan hati dan berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat hari ini Tuhan, kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Oktober. Tuhan, kami bersyukur 10 bulan Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau sertai kami sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hari-hari kami berikutnya, penyertaan dan anugerah-Mu akan terus ada buat setiap kami di tempat ini Yesus. Bapa, saat hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Biarlah roh kami selalu menyala-nyala bersama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau persiapkan yang terbaik Tuhan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Kau sungguh baik dalam hidup kami Yesus. Kami mau terus muliakan nama-Mu di tempat ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil bersama Yesus. Yesus, Kau sungguh baik.
bersyukur Tuhan, sebab Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus angkat suara kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur. Gloria bagimu Tuhan, ini doa kami Yesus. Kami mau terus naikkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, sebab hanya Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau panggil nama-Mu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu turun buat kami di tempat ini. Kemuliaan-Mu terus ada buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami mau angkat hati kami Tuhan, kami mau angkat suara kami, sebab Kau tahu kedalaman hati kami Yesus. Hanya Kau yang layak kami puja, Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus tinggikan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Kami mau terus menyembah Engkau Yesus. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi, katakan haleluya. Saya mau sapa sekali lagi semuanya, shalom. Shalom.
Boleh kasih tos ke samping, kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, aku mau bersuka cita karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau belajar satu lagu baru bersama-sama. Sebab Tuhan Yesus yang termulia, sebab Tuhan Yesus dahsyat. Kita mau terus meninggikan namanya. Betapa besar perbuatanmu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Kita mau tepuk tangan bersama-sama. Sebab karya-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Satu hati kita mau serukan bersama. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Sebab nama Tuhan Yesus adalah nama yang termulia. Yang setuju katakan amin. Sebab jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidup kami penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan
tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Yang masih semangat memuji Tuhan sekali lagi beri sorak-sorai yang paling dahsyat. Sebab kita diberi kuasa untuk menaklukkan musuh. Yang semangat katakan yes. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab nama Tuhan Yesus dahsyat, namanya yang termulia, yang memberikan kuasa buat setiap kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai. Kami berdiri dengan iman kami Tuhan, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri suara-suara yang paling dahsyat. Yes Tuhan. Saya persilakan jemaat duduk kembali, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja atas segala raja. Hanya Engkau yang layak disembah Bapa. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain yang berkuasa. Hanya satu Tuhan. Tuhan Yesus namanya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Bapak. Ketika kami umat-Mu ada di rumah-Mu Tuhan. Sukacita penuh kami rasakan Tuhan. Karena roh-Mu, hadirat-Mu ada di tempat ini Bapak. Kami percaya ini adalah satu yang menyukakan Tuhan. Ketika kami bersekutu bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami Bapa. Roh Kudus, ambil alih mulut hamba Tuhan. Ambil alih pikiran hamba Tuhan. Yes Tuhan, terima Supaya kasih. apa yang hamba doakan ini Tuhan berasal daripada
sesuai dengan tuntunan-Mu. Bapa yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa kepada pemimpin rohani kami. Hamba-Mu membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam-Mu Tuhan. Hamba-Mu membawa Bapak Pendeta Andreas Buditomo, Bapak Pendeta Abed Nego Rasti, bahkan hamba membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Yes, Sarjono. Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa Gembala pembina kami Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Bapak di surga, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Sikaralika laba sikinda laka sikaralika laba laba sangka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama dengan Yesus. kuasa darah Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para pemimpin dan pembina rohani kami. Biarlah urapan Tuhan, api Tuhan mengalir atas hidup dan kehidupan mereka Bapak. Engkau pakai mereka secara luar biasa, supaya dapat membentuk jemaat-jemaat yang Tuhan titipkan kepada mereka. Menjadi satu jemaat yang takut akan Tuhan, menjadi jemaat yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menyiapkan dirinya masing-masing untuk kedatangan-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah-limpah atas mereka Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pegang tangan mereka Tuhan. Apapun yang terjadi dalam pelayanan dan keluarga mereka, Engkau lebih tahu Bapa, dan Engkau akan menyelesaikan itu bagi mereka Bapa. Sukacita berlimpah-limpah mengalir dalam kehidupan mereka. Roh-Mu Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka menumpangkan tangan dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Mujizat terjadi. Kami berdoa Tuhan, kekuatan yang besar, semangat terus untuk melayani Tuhan. Tuhan penuhi berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Dan terima kasih Tuhan, apa yang mereka perlukan untuk keluarga, untuk pelayanan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah, sehingga mereka tidak kekurangan. Bahkan mereka menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa bagi seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah Tuhan kami berunity, kami bersatu bersekat dengan tangan, melakukan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Ketika kami dipilih oleh Engkau Tuhan, menjadi majelis-Mu Tuhan, kami berdoa kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Karena kami percaya berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami Bapak. Amin, Kami Yesus. mengucap syukur Bapak, sikaralika labalika labalaba sangka. Kalau panitia Natal untuk perayaan hari kelahiran-Mu Tuhan sudah dibentuk, kami berdoa di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Kami panitia sudah mulai bekerja, para usaha dana bahkan sudah mulai berlatih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bisa mempersiapkan diri kami, sehingga pada saatnya kami merayakan perayaan Natal, semua berjalan dengan baik. Dan terima kasih Bapak, berkat-Mu mengalir, sehingga dana yang kami perlukan berlimpah-limpah, bahkan berkelebihan. Karena Tuhan kami Tuhan yang kaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan kami gedung yang luas dan lebar Bapak, biarlah Tuhan kami seluruh jemaat GBI Gunung Padang Tuhan bisa menangkap isi hati-Mu saat kami diberikan kepercayaan untuk mendapat gedung yang lebar. Kami bersiap untuk menuai jiwa. Mari Roh Kudus persiapkan setiap kami Tuhan, agar kami bisa berdampak Tuhan, agar kami bisa melakukan amanah agung-Mu Tuhan, supaya banyak jiwa di Purbalingga ini Tuhan dimenangkan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Engkau memberkati 5 generasi GBI Gunung Padang Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami percaya kekuatan penuh Engkau berikan bagi kami. Berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah Tuhan. Baik berkat rohani, berkat kesehatan, semuanya Tuhan mengalir Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan kami tidak kekurangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati semua usaha bisnis pekerjaan kami Tuhan. Engkau mempermudah, membuka jalan bagi kami Bapa. Dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, mujizat kesembuhan sudah terjadi Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Bapak. Amin, Yesus. Dan terima kasih Tuhan, Engkau menemani setiap jemaat-jemaat yang punya masalah Bapak. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka. Bapak, Engkau memberkati generasi Yeremia kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Bapak, lalika labasika lalika labalaba sangka. Berkati generasi Yeremia kami Bapak. Engkau tahu apa yang terjadi di Samar ini Tuhan. Iblis menggoda anak-anak kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan Yesus yang besar
mereka, Roh Kudus menuntun mereka. Supaya ketika dunia menawarkan hal yang mendatangkan dosa bagi mereka Bapa, mereka anak-anak kami, mereka sanggup berkata tidak untuk dosa Bapa. Tapi mereka berkata ya untuk mengiring Tuhan Yesus Bapa. Selaku orang tua kami membawa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pegang tangan mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka Bapa. Supaya mereka tidak melakukan dosa dan pelanggaran yang mendatangkan hukuman bagi mereka Bapa. Buat mereka menangkap bahwa tidak lama lagi Engkau datang Tuhan. Supaya mereka mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang setia melayani-Mu, bahkan mencintai-Mu lebih dari segalanya Bapa. Dan kami percaya berkat-berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Kecerdasan, kepintaran, wibawa, hikmat Tuhan mengalir atas anak-anak muda kami Tuhan. Yes Tuhan. Pakailah mereka Tuhan sebebas-bebasnya Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik dan sangat baik. Bapa di surga, kami juga tadi katakan Bapak Gembala kami yang hari ini melayani di Banjarnegara. Mari Tuhan Yesus, Roh Kudus menuntun apa yang sudah disiapkan. Biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan bisa tersampaikan bagi seluruh jemaat di sana. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami memberkati kota kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang terjadi saat ini terhadap bangsa dan kota kami. Tuhan, kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mendeklarasikan Mazmur 23 terjadi atas bangsa dan kota kami. Berkati kami Tuhan, berkati persembahan ucapan syukur kami. Biarlah semuanya itu dapat dipergunakan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Bapa di surga, Bapa yang baik, persiapkan hati kami. Kalau sebentar kami akan mendapat berkat Tuhan, berkat rohani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mengucap syukur Engkau telah mengirimkan hamba-Mu ada bersama-sama di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan bisa tersampai pada kami semua. Dan Engkau memberkati keluarga dan pelayanannya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu Tuhan. Saat hari ini kami mau nyatakan Tuhan, kami mau terus mengiring Engkau dalam hidup kami Yesus. Kami mau terus setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar,
Maju ke depan. Seumur hidupku janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihimu mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang layak menerima Kami mau hormat dan terus pujian. mengiringi Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima sanjungan. Engkaulah yang dipuja dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyembah. Haleluya. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa yang maha mulia yang kami muliakan dan kami sembah, Yes di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Yes Bapak. Pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur karena kebaikan-Mu yang berlaku atas hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk berkat yang berlimpah. Terlebih terima kasih Tuhan pilih dan selamatkan kami. Yes Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dan terima kasih untuk hari ini, pagi yang indah ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan layak dipuji dan dimuliakan. Amin Tuhan. Dan tiba saatnya untuk kami boleh berdiam diri. Kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Roh Kudus, mari Engkau hadir mengurapi kami, baik hamba-Mu dan juga umat-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan mengerti maksudnya, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau berfirman kepada kami. Kami siap mendengarkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar di kebenaran firman Tuhan, dan kita akan belajar tentang Kristen. Ya. Kristen itu apa sih? Ini sebenarnya pelajaran dasar ya. Tapi ternyata masih ada juga orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengerti makna Kristen itu apa. Puji Tuhan. Mari kita baca judulnya dulu. 1, 2, 3. Sing seru toh. 1, 2, 3. Kristen gitu. Oke, kata Kristen mula-mula disebut di Antiokhia Syria pada tahun 43 sesudah Kristus. Jadi penanggalan ini atau tahun ini
ya, tahun 43 sesudah Kristus, artinya 43 sesudah, yang kata umum sesudah Masehi. Karena perhitungan tahun yang dikenal, yang yang dijalankan dalam dunia ini, patokannya adalah Yesus Kristus. Jadi sebelum Yesus ada, tahun itu disebut tahun sebelum Masehi. Sesudah Yesus, tahun disebut tahun sesudah Masehi. Jadi tahun Kristen itu muncul pertama di Syria, di Antioquia pada tahun 43 sesudah Kristus. Nah, sebelum Kristus atau Kristen muncul, nama Kristen muncul, orang-orang Yahudi selalu menyebut para pengikut Kristus itu orang-orang Nazaret atau orang-orang Galilea. Kata Kristen disebut 6 kali saja di dalam Alkitab. Walaupun hanya 6 kali, tapi maknanya sangat mendalam karena kata Kristen menjadi sangat populer di dunia, ya. Sekaligus juga menjadi sorotan pencemooh dan kebencian bagi banyak orang di luar Kristen. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen itu dicemooh, dibenci, itu jangan heran, karena memang inilah yang harus terjadi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kekristenan itu menjadi populer di dunia? Karena penduduk dunia ini hampir 33,1% mereka memeluk agama Kristen. Ya, 33,1% atau sekitar 2,6 miliar. Ya, 2,6 miliar penduduk dunia ini memeluk agama Kristen. Di seluruh dunia ini yang beragama kira-kira 85%. Yang 15% hanya ateis, ya, atau tidak percaya tentang adanya Tuhan. Jadi kalau saudara di Indonesia ini kok sepertinya jemaatnya atau orang Kristennya sedikit, nggak usah khawatir. Saudara punya teman banyak, walaupun kita nggak kenal, tapi itu satu tubuh Kristus. Amin. 2,6 miliar, ya. Itu jumlah yang sangat banyak, 33,1%. Jumlahnya banyak, tapi Indonesia sedikit. Dan yang banyak itu, mereka juga semua mengalami yang namanya dicemooh, dibenci banyak orang di luar Kristen. Jadi kalau saudara itu dibenci, dicemooh, nggak usah heran. Saudara kalau lihat YouTube itu, ya ada bencian, cemoohan, olohan, ya, yang sering saya dengar itu kalau yang dihubungkan dengan agama mereka menyebut oten, begitu ya. Oten artinya orang Kristen. Tidak apa-apa kita dicaci dicemooh. Orang-orang menciptakan lagu yang menghina kekristenan, menghina Yesus Kristus, nggak usah bingung. Itulah kekristenan, menjadi sasaran pencemooh dan kebencian bagi banyak orang. Nah, kadang-kadang saya orang Kristen juga kadang-kadang sok jengkel juga kalau mendengar statement atau juga kata-kata atau jawaban-jawaban ketika share sesuatu gitu ya. Oh, dasar Tuhan celana kolor, ya enggak apa-apa lah. Tapi kadang-kadang sok jengkel juga ya. Tempo-tempo saya juga pengen membalas, tapi saya pikir untuk apa? Karena inilah bagian kehidupan kekristenan, yaitu dibenci, dicemooh. Jadi nanti kalau saudara mendapatkan cemoohan dan bencian karena Kristen, nggak usah heran. Amin. Amin. Karena itu bagian daripada kekristenan. Pertanyaan sekarang, apakah saudara orang Kristen? Halo? Saudara orang Kristen? Saudara orang Kristen? Siapa yang orang Kristen, angkat tangannya? Yakin? Yakin? Oke. Saudara pernah mengucapkan ikrar orang Kristen belum? Burung? Burung tahu ikrar? Ya kita berikrar.
Ya, saya undang kita bangkit berdiri dulu. Nanti ikuti saya ya. Ikuti saya berbicara. Ya sekali-kali wong Kristen yang ngomong, aku wong Kristen. Ya. Kan saudara jarang ngomong, saya orang Kristen. Ketemu orang pun, saya orang Kristen. Jarang. Oke. Ikrar. Ikuti saya, kan sudah ngomong. Ikuti saya. Paham? Oke, ikuti saya ya. Ikrar. Saya orang Kristen. Saya murid Yesus Kristus. Saya pengikut Yesus Kristus. Saya orang yang beruntung karena Yesus Kristus. Saya diselamatkan oleh Yesus Kristus. Silakan duduk. Ya. Engkau nek ketemu orang Kristen, kayaknya ketemu orang lagi makan itu ditanya, Bapak orang apa? Saya orang Kristen, begitu ya. Ya. Karena ternyata banyak orang itu tidak atau malu untuk mengaku dirinya orang Kristen. Yusuf Roni almarhum pernah memberikan sebuah kesaksian ketika ia berada di Malaysia di Pasar Kemis. Waktu di pom bensin itu ada seorang pemuda ditanya oleh, lagi ngomong-ngomong ditanya orang. Dia berkata, ditanya begini, namanya siapa? Saya Abdullah. Tinggalnya di mana? Ini di Pasar Kemis ini. Umurnya berapa? 24 tahun. Pekerjaannya swasta. Agamanya Kristen. Wah, mantap ya. Mantap enggak? Mantap. Kalau orang Indonesia beda jawabnya. Namanya siapa? Joko. Ada yang namanya Joko enggak nih? Mbok ada. Tukimen. Ada yang namanya Tukimen? Enggak ada ya? Oke. Namanya siapa? Tukimen. Umur 24 tahun. Pekerjaan guru. Alamat Gandrong Mangu. Agama Kristen. Bila perlu agama Kristen. Yusuf Roni iseng-iseng tanya sama pemuda ini. Kalau zaman sekarang mungkin bro gitu, ditanya, Bang, tadi saya mendengar Anda ditanya seseorang. Ketika ditanya namanya, dijawab biasa-biasa saja. Umurnya, alamatnya, pekerjaannya. Tetapi ketika nanya agama, kenapa Anda nyebutnya dengan kencang sekali? Kristen! Kenapa? Soal nama biasa Pak, soal umur ya biasa. Tapi soal iman, soal kepercayaan, soal agama, saya jawab kenceng. Kenapa? Karena saya bangga jadi orang Kristen. Karena saya diselamatkan jadi orang Kristen. Saudara bangga enggak jadi orang Kristen? Bangga enggak? Yakin? Yakin? Nek sembayang di tempat umum lagi makan, sembayang Kristennya kenceng apa pelan-pelan? Itu dari sembayang saja. Saya punya teman itu kalau ketemu, saya tanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak Pendeta. Saudara kalau ditanya gimana? Sinyalnya Pak Kiai, apa kabar Mas? Ya ikut Alhamdulillah. Apa ya baik begitu saja. Saya kalau ditanya, gimana kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan, luar biasa, baik. Enak. Saya bangga jadi orang Kristen, apalagi pendeta. Dan terkenal lagi di desanya tapi. Di desanya. Saudara tanya di ujung sana namanya Pak Pendeta, orang kurang paham. Tapi kalau Pendeta paham. Itu tukang ojek, tukang becak itu banyak yang nggak tahu namanya siapa. Tapi kalau rumahnya Pendeta mana? Oh di sana, pasti tahu.
Karena saya sering ngobrol dengan tukang becak, tukang ojek, ngobrol di sana, ngopi bareng bersama. Jadi mari kita bangga jadi orang Kristen, amin. Karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan. Satu-satunya mereka yang diselamatkan hanya mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bangga jadi orang Kristen? Nek sembahyang ya nek lagi makan di restoran sing seru ya ora apa-apa. Supaya mereka tahu bahwa saudara orang Kristen. Kalau hanya umet gitu dok, jangan-jangan nanti malaikat juga nggak dengar apa yang sudah omongkan begitu. Enggak apa-apa, santai saja. Kita harus bangga jadi orang Kristen. Saya setiap kali ketemu begini, saya katakan puji Tuhan. Sampai anggota DPR pada waktu dia sekarang sudah almarhum, ketika dia jadi DPR, dia telepon saya ini, Pak Pendeta, berkat puji Tuhan, alhamdulillah saya duduk kembali. Kenapa? Kayak setiap ketemu saya, puji Tuhan, haleluya. Itu sampai anggota DPR 2 kali itu mau dipilih, tapi yang kedua tidak lanjut karena sebelum dilantik meninggal gitu ya. Setiap kali dia waktu pertama jadi dia ini, Pak Pendeta, berkat puji Tuhan, saya duduk kembali. Saya duduk dari bukan yang pertama, berkat puji Tuhan, saya duduk jadi DPR. Itu Pak Haji. Yang kedua datang ke rumah, Pak Pendeta didukung siap. Karena ini DPR setelah jadi anggota DPR sering datang ke rumah. Cuman ngasih rokok sama teman-teman aja terus pulang. Itu yang saya sebut DPR hebat. Kalau yang lain hebatnya arep dipilih tok. Buatong mau dipilih, sudah dipilih hilang. 5 tahun baru datang lagi. Ini selama jadi DPR ada 6-7 kali datang ke rumah saya. Gur ngekei duit karo mereka tok. Datang ngasih itu, ini baik. Nah, karena seringnya dia dengar puji Tuhan sampai ketika dia duduk jadi DPR, berkat puji Tuhan Pak Pendeta. Allah kita ini dahsyat, kita harus bangga, amin. Amin. Ojo sini nggak usah malu. Kita harus bangga jadi orang Kristen. Kalau ditanya mantap, agamanya apa? Kristen. Nggak usah Kristen. Memangnya dia di bahan cemoohan. Ada anak sekolah minggu itu, wah Kristen. Anak sudah diajari sering sekolah minggu, Kristennya ora apa-apa mlebu swarga. Wah, anak kecil aja yakin kalau dia nanti masuk surga. Saudara yakin enggak? Saudara yakin nanti masuk surga? Lah kekristenan itu sesungguhnya apa sih? Mari kita belajar bersama-sama. Ya, sesuai dengan Alkitab, apa arti Kristen? Ya, di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 sampai 20 itu disebutkan Yesus menyuruh kita supaya mereka menjadikan semua bangsa itu murid. Dan kata Kristen itu arti yang pertama adalah murid. Bro. Ya, murid. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan gini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi arti Kristen yang pertama itu apa Bapak Ibu? Murid. Murid itu dalam bahasa Inggris ditulis disciple, disiplin. Jadi intinya jika Bapak Ibu Saudara itu muridnya Yesus Kristus, saya tanya dulu ulang lagi, saudara Kristen bukan? Kristen berarti apa? Muridnya Yesus Kristus. Murid Yesus Kristus itu dari kata disiplin itu, maka jika Anda saudara orang Kristen, maka saudara harus disiplin. Katakan disiplin.
Disiplin, enggak usah dijelaskan disiplin itu apa, semua orang sudah tahu. Setiap pelajaran harus dilakukan dengan disiplin. Kalau saudara nanti baca di rumah, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Jadi sebagai murid harus melakukan apa yang diajarkan guru. Amin. Amin. Dengan disiplin. Yesus mengajarkan doa. Muridnya juga harus berdoa. Yesus mengajarkan ibadah, muridnya harus beribadah. Amin. Amin. Yesus itu doanya disiplin, tiap pagi doa. Jamnya setelah pagi subuh-subuh. Saudara disiplin enggak dalam doa? Halo? Yesus disiplin ibadah, ora tahu telat. Saudara disiplin enggak ibadah? Kok macet? Saudara murid Yesus Kristus, loh, kok meneng ae? Barang kon disiplin meneng ae, mau yakin, ikrar, saya orang Kristen gitu ya. Aku tadi harus cepet khotbah, tapi tadi suwe ini, karena saudara mecen, supaya besok lagi nggak mecen gitu ya. Mecen itu artinya nggak bunyi. Sekali lagi, saudara orang Kristen, angkat tangan saya. Loh kok mulai lo yo mau kabeh? Saya mulai mudun setelah dengar Kristen itu apa? Kristen adalah murid, disiplin. Yesus doanya disiplin, kita harus disiplin. Amin. Yesus rajin ibadah, kita harus ibadah. Amin. Dan tidak telat. Yesus ora tau telat ke gereja. Saudara sok telat enggak? Halo? Siapa mau yang telat? Ada yang telat enggak? Ada. Ya sesuk aja telat. Amin. Amin. Lu kok berarti besok pengen telat wong ora amin? Iki kepriwe iki? Arti terus ora khotbah iki. Arti terus ora. Tambah suwe tambah sakit hati engko lho. Ini nanti bunyinya gur kayak gini terus. Gur dipaido terus. Kenapa dipaido? Mungkin selama ini saudara nggak ngerti Kristen kuwi jane apa. Kristen adalah murid Yesus Kristus. Dari kata disciple, dari disiplin ya. Makanya saudara melakukan segala sesuatu harus disiplin. Sesuk minggu ora telat, orang bolos, rajin, itu murid. Amin. Murid ki janjane apa toh? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sing jenenge murid itu apa? Pokoknya ya kaya ngono kuwi lah gitu. Murid itu artinya orang yang sedang berguru. Itu namanya murid. Berarti kalau saudara murid, berarti saudara sedang berguru. Menuntut ilmu pada guru, betul? Ya. Gurunya siapa? Orang Kristen guru besarnya siapa? Yakin? Namanya profesor, doktor, insinyur, dokter Andes, kabeh pokoknya Yesus Kristus dari Nazaret. Main komplit. Nah, orang yang sedang berguru, kata guru itu menurut bahasa Jawa ada yang namanya istilah jarwo doso. Nek ra ngerti jarwo doso ora apa-apa, ora dosa. Intinya begini, kata guru itu memiliki pengertian digugu dan ditiru. Saudara sedang berguru kepada Yesus Kristus. Berarti saudara harus percaya kepada siapa? Gugu sapa? Gugu sapa? Yesus Kristus. Digugu, ditiru, mencontoh,
Mencontoh siapa? Yesus Kristus. Jadi percaya perkataan Yesus dan meniru perbuatan Yesus, itulah murid. Saudara sudah percaya kepada Yesus? Gugu karo Tuhan Yesus? Percaya enggak? Bahwa pelajarannya benar dan semuanya benar, percaya? Oke. Terus ditiru, meniru. Saudara sudah meniru sang guru Yesus Kristus? Mulai macet maning. Berarti besok ngomong karo Pak Kartu, kon gaweke dalan tol, bebas hambatan, men ora macet, lancar gitu. Jadi kekristenannya lancar. Aku janjane ya melas ya. Arkotbah kok disengeni bae begitu. Ora disengeni ternyata belum paham. Ya mungkin kita hanya ngerti sementing aku wong lahir Kristen ya semen Kristen nang gereja ngono wae. Bukan hanya ke gereja saja. Ke gereja itu maksudnya kan kita mengikuti pelajaran, gitu. Diajar kon ngene, suruh begini, nanti begini. Yang terpenting di sini juga nggak kalah penting di sini, namanya mengikuti, meniru, diajar setelah kita tahu, dilakukan. Amin, amin. Pernah sekolah? Siapa yang tahu sekolah angkat tangannya? Oh, papat tok, yang lain ratau sekolah. Pantes ora mudeng. Semua sekolah ya. Oke. Ya, yang saudara mulai sekarang ini, dari sekarang sampai nanti selesai, tolong buka hati ya. Link lebar-lebar, ususnya diperpanjang supaya tidak sakit hati dengar khotbah. Oke. Nah, digugu dan ditiru, mempercaya dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Contoh, wong Kristen ini nek gereja ya sing disiplin, sing rajin. Jane kan hal dasar toh. Ke gereja itu kebutuhannya sapa? Halo? Neng gereja itu kebutuhan saudara apa kebutuhan Tuhan Yesus? Enak wong sekolah kae, butuhe murid apa butuhe guru? Jadi Pak Guru kae, murid arep teko ya ngono, ora teko ya ngono, bolos ya ngono, terserah. Untuk guru sekarang ya, untuk guru sekarang, teko ngono, ora ngono, udut ya ngono, gelut ya ngono, mabuk ya ngono. Sing penting aku ngajar. Kenapa? Nek tak jewer mbok dilaporke polisi. Ini model orang tua zaman sekarang seperti itu. Anak ngerokok, ada ya, itu lagi viral ya. Anak ngerokok ditampung blok. Terima, terus lapor polisi. Dipecat. Makanya saya kemarin sama guru-guru SD 1 Gandrungmangu saya kasih SMS begini. Mulai sekarang kasih tahu sama guru-guru yang lain, saya kepada kepala sekolah. Jangan pernah melakukan kontak fisik kepada murid. Nek ra kena diatur dibalekke. Dikeluarkan saja, pulangkan kepada orang tua. Jangan sampai nanti kasus yang ada di sana itu yang SMA Negeri 1 itu terjadi di sini. Nggih Pak, bingung nih Pak. Yang penting ngajar. Makanya ada TikTok apa YouTube. Pak Guru, ini ngerokok. Enggak apa-apa. Pak Guru, ini enggak masalah. Enggak apa-apa. Ini begini Pak. Enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa Pak? Pak Guru tugasnya bukan mendidik, tapi mengajar. Ngono dok. Kalau mendidik kan perlu disiplin. Betul enggak? Yang namanya murid itu harus mau didisiplin. Ya diomai, ya digebuk enggak apa-apa. Namanya juga disiplin. Dipukul itu pun kan sudah diperingatkan berulang-ulang. Kalau zaman saya sekolah dulu, disetrap, ngerti disetrap ya, didisiplin dulu berdiri begini. Berdiri, angkat kaki, pegang telinga. Pulang nggak berani ngomong sama orang tua. Kenapa? Begitu ngomong sama orang tua, Pak saya tadi didisiplin sama Pak Guru, suruh berdiri pegang telinga, malah tambah dipukul sama orang tua. Kowe mesti salah, makanya nurut karo Bu Guru, nurut karo Pak Guru. Sekarang enggak,
Pak, saya dipukul sama Pak Guru. Loh, aku orang tuanya yang ngasih makan aja nggak pernah mukul. Ayo datang ke sekolah dimarahi. Saya orang tua memberikan makan kepada mereka dan sebagainya. Kalau saya jadi gurunya, ya wis konon mulai didikan dewek. Kalau saya gurunya, untung saya bukan guru. Nah aku gurunya mesti kami gilapan do wedi. Kenapa? Galak banget. Ini pendeta terkenal galak. Ada seorang Pak Mantri Polisi. Pak Mantri Polisi itu pakai kecamatan. Istrinya ke gereja. Saya ajar jemaat itu, wong dia sering lupa, banyak pelupa, tak suruh nyatet khotbah. Semua jemaat pasti catat khotbah di Gandrung Mangu, tapi di sini saya nggak tahu. Karena aturannya beda, itu terserah Pak Karto. Kalau saya ya nggak nyatet, tak marahi begitu. Kenapa? Tak takoni. Bulan wingi sing khotbah sapa? Minggu pertama. Orang ngerti. Makanya nek kelalen catet. Wis kelalenan ra nyatet. Makanya orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, salah satunya lupa. Karena lupa mau melakukan apa? Ayo, saudara, minggu kemarin firman minggu kemarin dilakukan enggak? Halo? Murid, pelajaran minggu kemarin dilakukan enggak? Oh guyu. Kok guyu ki kepriwe? Kenapa tidak melakukan? Salah satunya saudara lupa. Siapa sing ingat minggu kemarin sing khotbah apa? Firmannya apa? Ayo angkat tangan. Tak kasih hadiah. Temenan iki ya. Satu saja. Ini Mbak E kemarin minggu datang. Datang enggak? Sing khotbah apa? Om Niko, khotbah apa? Ya wes ora apa-apa. Manusia itu tempatnya lupa, tapi sadaro. Wes kelalen ora gelem sadar. Sadari kalau kita ini pelupa, dicatat. Ya, dicatat. Kenapa sih? Apalagi ibu-ibu, itu memang pelupa. Betul, kenapa? Yang dipikir banyak. Kalau bapak muda mikirin golek duit, betul Bu ya? Ibu itu mikir apa? Mikir ngatur duit, mikir juga yo nek dikei duit, nek cukup apa ora, tambah anaknya seperti ini, belum cicilan utangnya, gitu, belum sing tinggu COD, belum mendoan nek gosong piye, itu bikin pusing, jadi suka lupa firman Tuhan. Tapi sadar, kalau kita ini pelupa, dicatat, jadi ketika lupa bisa dibuka. Makanya dikatakan gini, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya siang malam dan melakukan. Amin. Pertanyaannya, saudara suka merenungkan enggak? Kenapa? Kalau enggak merenungkan kan bisa lupa. Tapi kayak direnungkan, kemarin Pak Niko khotbah. Apa ya khotbah? Dibuka catatannya. Oh, kon doa, kon sembayang, kon apalagi, oh suruh peduli sama orang lain. Direnungkan. Oh, saya sudah apa belum? Saya rodok yakin. Saudara jarang merenungkan firman Tuhan, apalagi siang dan malam. Halo? Mau terus nggak ini firmannya? Mau diteruskan nggak? Nah, diteruskan nggak apa-apa, tak tutup. Mari kita bangkit berdiri berdoa. Aku mau khotbah sampai jam 10. Mau nggak? Setuju nggak? Setuju. Karena ini materinya banyak loh. Kayak orang kuliah kayak loh. Mau ya? Nggak mau? Yang nggak mau boleh pulang. Ya saru Pak wis tekan gereja, mosok bali dhewe gitu ya. Oke, ya mau nggak mau inilah firman Tuhan yang harus kita dengar dan kita lakukan. Karena gini, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, nusuk sangat dalam. Jadi kalau sudah ketusuk firman Tuhan sangat dalam, bersyukurlah bahwa saudara masih hidup.
Kalau saudara tersinggung dengan firman Tuhan, bersyukurlah, berarti saudara masih hidup. Karena orang yang tidak bisa tersinggung hanya orang mati. Saudara masih hidup? Masih ya. Jadi kalau tersinggung itu biasa. Oke, lanjut. Duh. Jane panten ra kepenak ya. Tolong kok dilapor ke Pak Pendeta. Pak Hardono kok baik kaya lombok cengis gitu ya, pedas banget itu ya, enggak apa-apa. Ini supaya kita ini mengerti dan maju kehidupan kekristenan kita. Jadi mari kita sungguh mengerti bahwa Kristen itu adalah seorang murid yang percaya kepada Yesus dan meniru Tuhan Yesus. Amin. Digugu dan ditiru orang yang belajar. Lakukan. Karena orang yang melakukan apa yang diajarkan guru nanti akan seperti gurunya. Amin. Seorang murid tidak lebih besar daripada gurunya, tapi akan menjadi sama dengan gurunya. Nah, saudaraku, mari kita kontrol sesungguhnya apakah kita ini betul-betul menjadi orang Kristen yang sudah menjadi murid. Dan ini ciri-ciri murid. Ya Mas? Sekarang lagi pilih Angel. Yuk. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35 berkata begini. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri seorang murid itu adalah ketika kita hidup saling mengasihi dan ketika kita berbuah banyak. Ya, seorang murid harus hidup saling mengasihi dan berbuah banyak. Yesus Kristus selalu mengasihi karena ajarannya kasih. Satu-satunya ajaran di dunia ini yang berbeda dengan yang lain adalah ajaran Yesus Kristus. Dia mengajari tentang kasih. Ada sebuah golden rule gitu ya, pelajaran emas yang tidak ada di tempat yang lain. Yesus mengajarkan gini, ketika kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kalau kamu diajak berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia 2 mil. Tidak ada pengajaran lain selain ajaran Yesus Kristus. Karena ajaran yang lain, jika kamu ditampar pipi kiri, tampar juga pipi kirinya. Ya? Jika kamu ditampar pipi kanan, tampar juga pipi kanannya. Makanya hukum dunia berkata nih, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Begitu tak? Nek gigimu rontok, maka kamu juga harus merontokkan giginya. Begitu. Tapi Yesus enggak. Kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau diajak berjalan 1 mil, berjalan kepada dia 2 mil. Kalau mereka minta bajumu, kasih jubahmu. Itu tidak ada pelajaran yang lain. Dan pelajaran ini luar biasa. Sebab itu pelajaran yang luar biasa ini perlu kita tiru dan lakukan. Amin. Amin. Selanjutnya ciri yang kedua. Kumpul kesuwen yang ini ya Mas. Percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi saksi. Yuk kita baca bersama 1, 2, 3. Percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi saksi. Ya, Kisah Para Rasul pasal ke-26 ayat 1 sampai selesai. Nanti saudara baca di rumah ya. Baca di rumah. Ini PR. Amin Bapak Ibu. Amin. Nek amin itu kok maca lho. Jangan sampai orang baca di rumah. Ya. Ini ayat yang ke-27 sama 28 berkata gini. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ini cerita tentang kisah bagaimana Paulus diminta pertanggungjawabannya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus.
dia menceritakan pertobatannya, dia menyaksikan kebesaran Allah dalam dirinya dan seterusnya. Artinya Paulus ini menjadi saksi, dan ketika ia mempertanggungjawabkan itu imannya kepada Agripa, dia berkata gini, percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Lalu Agripa menjawab gini, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus percaya kepada Yesus 100%. Amin. Amin. Percaya. Kata percaya bukan hanya di mulut, tetapi kata percaya artinya percaya dan mempercayakan diri. Menyerahkan diri kepada Yesus Kristus itu artinya percaya. Kata percaya itu begini loh. Ini misalnya nek gur koyong ini ya orang penting, tapi ini misalnya ini berlian. Berlian ini harus disimpan di tempat yang aman. Saya percaya apa itu? Eras itu apa doa? Oh ya tukang sedot juga ternyata ya. Oke. Saya percaya Eras itu orang yang dapat dipercaya, bertanggung jawab. Kalau dititipin barang enggak pernah hilang. Aku percaya. Tapi berlian saya ini saya titipkan kepada Mbak E. Saya mau tanya, sesungguhnya saya percaya kepada Mas Eras enggak? Tidak. Karena tidak saya titipkan barangnya ke situ. Tapi saya percayanya kepada Mbak E, maka tak titipkan. Nah, kalau saudara percaya kepada Yesus, itu artinya saudara berani menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Jadi percaya dalam mulut, kemudian diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Jangan hanya di mulut saja. Maka Alkitab berkata ini, siapa percaya di dalam hatinya, berkata dalam mulutnya, ia diselamatkan. Hati, mulut, dan tingkah laku harus betul-betul dipercayakan kepada Yesus Kristus sebagai guru kita. Menjadi saksi artinya bersaksi. Yohanes 14 ayat 12 berkata gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sebagai murid harus percaya dan melakukan. Yuk kita baca saja bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Yang ini bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu nanti dulu. Yang penting melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu dulu. Ya. Jadi kalau Yesus melakukan apa? Sebagai murid kita harus mencontohnya dan ikut melakukannya. Amin. Yesus Kristus memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan. Maka kita juga harus memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada semua orang. Maka di dalam Matius pasal 28 itu dikatakan, pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku. Supaya kita ini sebagai murid-murid Kristus memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita itu Injil kerajaan Allah. Maka kita harus melakukan penginjilan, memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan dari Yesus Kristus kepada banyak orang. Ya. Jangan hanya kekristenan, keselamatan dipakai hanya untuk dirinya sendiri saja. Kita harus sampaikan kepada banyak orang, amin. Walaupun harus mengalami banyak cemoohan, banyak hinaan dan seterusnya. Sebagai murid Kristus Yesus, kita harus melakukan itu. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Ia memberitakan kabar gembira, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada banyak orang.
Dan kita juga harus memberitakan kabar sukacita, berita gembira ini juga kepada banyak orang. Amin. Amin. Saudara suka bercerita tentang keselamatan kepada orang lain enggak? Halo? 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 Janjane begini saudara. Sebenarnya seandainya setiap orang Kristen memberitakan Injil kepada 2 orang saja, maka Yesus datang. Kenapa? Yesus itu datang ketika Injil kerajaan disampaikan kepada segala makhluk. Kan dikatakan gini, pergilah beritakanlah kepada segala makhluk, baru kesudahan itu tiba. Begitu tak? Jadi kesudahan dunia ini terjadi ketika semua orang mendengar berita Injil. Bukan semua orang jadi Kristen, tapi semua orang mendengar Injil. Karena jadi Kristen itu kasih karunia. Bukan kita yang memilih, tapi kita yang dipilih. Amin. Tapi paling tidak kita sebagai muridnya, kita harus melakukan seperti guru melakukan, yaitu berkeliling pergi memberitakan kabar sukacita, kabar berita Injil. Siapa sing suka cerita tentang keselamatan dari Yesus kepada orang lain? Halo? Murid-murid Yesus? Saudara murid Tuhan Yesus? Wah, tambah macet. Macet saudara-saudara. Saudara apa? Mulai besok jadilah murid sejati, amin. Amin. Jadi murid sesungguhnya, yaitu gugu dan niru Yesus Kristus. Mulai besok coba belajar bercerita. Cerita yang mudah, awalilah cerita itu dari kematian. Itu paling mudah. Misalnya contoh saja ya. Kita ketemu orang, ceritalah, saya punya tetangga kemarin padahal baru jalan-jalan loh, tiba-tiba meninggal, tiba-tiba mati. Ternyata kematian itu tidak terduga, bisa terjadi kepada kita, bisa terjadi pada orang lain, kepada saya dan juga panjenengan. Nah pertanyaannya, misalnya jenengan sesuk kayak tonggoku mau kemana? Baru di situ kita masuk dalam cerita tentang keselamatan dari Yesus. Nah, orang yang bisa di dunia nanti setelah mati itu diberhadapkan dengan 2 hal, surga dan neraka. Surga bagi mereka yang benar, neraka bagi mereka yang berdosa. Kita sudah siap apa belum? Kira-kira dosane jenengan akeh apa? Si Didik. Karo bener akeh endi? Langkum mlebu ning ndi? Oh kita ya banyak dosanya. Nah banyak dosanya berarti nang neraka. Terus bagaimana supaya bisa masuk surga? Nah masuk kepada iman percaya kepada Yesus. Manusia semua berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi bersyukur ada berita sukacita. Ada sang juru selamat hadir ke dunia. Terus bla 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 begitu. Ini teorine. Kon praktek mbuh iso ngomong mbuh ora begitu. Tapi paling tidak jadilah saksi melalui kehidupan. Amin. Nek ra iso ngomong ya ora apa-apa lah, namanya juga wong ra iso ngomong kan enggak bisa dipaksa. Kalau sudah maksa orang enggak bisa ngomong salah. Wong bisu dipaksa ngomong ya ora bisa. Wis ora apa-apa lah, tapi paling tidak kau nyambut gawe bisa seperti itu. Kalau sudah ngomongnya susah, tunjukkan tentang kehidupan bahwa Kristus memimpin hidup saudara, bahwa saudara diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kehidupan saudara yang baik. Amin. Berbagi yang banyak, peduli, sehingga mereka bertanya, kok sampean peduli? Iya, aku wong Kristen, aku diajari Tuhan Yesus karena saya bersukacita, saya selamat, jadi saya melakukan. Yesus mengajar ke saya berbuat baik, saya berbuat baik karo panjenengan, seperti itu. Itu mudah, cuman persoalannya mau enggak. Tapi sebagai murid Yesus Kristus harus mau, katakan harus mau, 1, 2, 3. Nah karena dipaksa ngomong harus mau, akhirnya ngomong. Tapi kalau tidak dipaksa, mau enggak? Meneng baik.
Oke, jadi mari kita sebagai orang Kristen, jadi arti Kristen pertama itu apa tadi? Murid. Yang kedua, percaya dan yes. Dari 2 poin ini, nanti 3 saja, nggak usah 20, 3 poin saja. Dari 2 poin ini, yaitu menjadi murid dan bersaksi, percaya dan bersaksi, sudahkah itu menjadi kriteria saudara? Atau sudahkah murid dan saksi yang percaya itu ada dalam dirimu? Men gampang ini. Sudahkah saudara jadi orang Kristen? Sudah belum? Dari 2 saja, yaitu menjadi murid dan percaya serta bersaksi. Sudah belum? Sudah belum? Sudah ya? Ya puji Tuhan. Ada yang nih? Arep muni iya wedi, orang muni iya pekewoh begitu ya. Kalau enggak malu, kamu bilang iya takut, wong belum begitu ya. Nah apa-apa, mulai sekarang mari kita renungkan ini. Kalau saudara sungguh-sungguh orang Kristen, saudara harusnya jadi murid. Amin. Amin. Disiplin. Kalau saudara betul-betul orang Kristen, saudara harus percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidup kepada Yesus dan bersaksi. Orang itu kalau bangga cerita enggak? Cerita itu kaya panjenengan. Saudara punya anak yang ranking enggak? Ada yang punya anak dapat ranking di sekolahnya? Betul? Orang tua yang anaknya ranking itu biasanya cerita. Kabar, oh anakku di sekolah pintar, ranking 1. Dengan bangganya kita cerita tentang anak kita yang ranking. Saya pikir semua orang tua, nek anaknya pinter suka cerita, kecuali bapak saya almarhum. Saya kadang sok ini cerita sedikit tentang kehidupannya. Saya kadang sok ngiri sama kakak saya. Kakak saya itu naik kelas ini. Pak, munggah kelas. Bapak saya bilang, yo plesir. Tahu plesir enggak? Tahu plesir? Tamasya. Ya plesir, milih neng di. Neng Borobudur apa Prambanan? Apa neng Gembira Luko? Setiap naik kelas. Saya ya laporan. Pak, kulo juara. Kalau dulu enggak ada ranking namanya juara. Kulo juara setunggal. Yoh. Loh, orang ditawari apa-apa. Pak, kulo juara. Yoh. Itu membuat saya itu jadi mantan gimana gitu. Akhirnya setelah lulus SD, begitu SMP, saya mulai kenal yang namanya bolos. Bukan murid yang disiplin. Mulai bolos, mulai wegah sekolah, mulai regelem sinau. Kenapa? Percuma mau ranking mau apa-apa juga gak dapet apa-apa. Biasanya orang tua itu anaknya ranking kan kadang dijanjeni, kamu kalau ranking nanti dikasih sepatu baru atau tas apa. Dan aku rasa dijanjeni tapi ranking gue tetap ya gitu dok. Tapi kakak saya cuma naik kelas sih loh. Orang ranking orang apa-apa mau itu ya mantan kurang sedikit lah, kurang sedikit pinter maksudnya. Tapi dapat apa-apa terus gitu. Saya sempat suatu ketika ngomong ini, Bu, aku jane anaknya bapak apa ora sih gitu. His, mulutmu kurang ajar kowe. Kalau kan penangkapan orang tua, wah berarti ngarani mbokmu repek apa mungkin begitu ya. Kok tanya bapakmu itu gitu ya. Lah apa? Kau enak ngomong kalau bahasa Jawa waktu yang saya dengar itu, his, cangkeme belawanan, artinya mulutnya itu enggak benar gitu. Lah ngopo? Kae masar anggere munggah kelas mesti dijak rono rene aku juara rata dikai apa-apa rata dijak lunga. Ora apa-apa gitu ibu saya. Suatu ketika enggak tahu mungkin tanya sama bapak saya mungkin ya. Kira-kira seminggu
Saya sama kakak saya diseringnya, cah, 200, kok melu bapak? Tak pikir, yes, mandi kita berdua. Mandi, yuk naik motor. Diajak makan sate. Apa pak? Kowe doyan sate? Doyan, ya tuku sate, mangan sate. Batinku, ki bar diomongin anaknya apa kok ditukokke sate. Gitu. Ya. Bangga dengan anaknya yang juara, yang ranking. Cerita. Kalau saudara bangga jadi murid Kristus, kalau saudara bangga jadi orang Kristen, harus cerita. Amin. Amin. Cerita karo sapa wae, karo tanggane, karo adine yang belum percaya. Cerita saja bahwa saya ini diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan ini dan sebagainya. Perhatikan ini dulu. Kata berkat tidak harus berhubungan dengan duit ya. Karena orang Kristen itu begitu berkat mikirnya duit gitu. Itu dari pagi sampai malam itu pikirannya orang Kristen bukan Lexus melek Yesus, lek melek duit. Makanya begitu melek motor langsung pikir, engko nyambut gawe apa itu dan sebagainya. Kenapa? Duit. Kayak kereta tahun 50-an sing ireng pakai mesin uap, begitu pagi bunyi, duit. Melaku susah, ngejar duit tambah susah. Ya wes. Ya. Dari dua kriteria ini sudah jadi orang Kristen belum? Urung, sesok mulai jadi murid. Amin. Ya, mulai minggu besok murid ya. Ojo arek sing bolos. Ki wong pira mlebu kabeh. Ya, terus ngrungokke lakukan jadi murid sesungguhnya. Amin. Nah, terus yang terakhir. Yang ketiga Mas. Ya. Berani menderita. Terus 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16 berkata gini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Kristen itu pertama apa? Sing seru toh. Kristen itu artinya yang pertama apa? Yang kedua percaya dan bersaksi. Yang ketiga Tadi awal saya katakan ini, kekristenan itu walaupun hanya ditulis 6 kali dalam Alkitab, intinya hanya 3 ini, itu menjadi populer dan sekaligus menjadi bahan cemooh dan kebencian dari orang di luar Kristen. Jadi kalau saudara itu menderita karena Kristen, itu hal yang wajar. Saudaraku, sejarah mencatat bahwa kekristenan itu bertumbuh karena penganiayaan. Ya, yang sekolah Alkitab pasti tahu ya Pak Indro mesti diajari penganiayaan terjadi ini dan sebagainya. Yang paling parah itu pada zaman Kaisar Nero. Ya, itu orang-orang terus dibunuh, dipenjara, diadu dengan singa dan seterusnya itu terjadi. Jadi kekristenan itu menderita dan Alkitab mencatat penderitaan membuat kekristenan tambah maju. Orang Kristen itu akan maju imannya ketika ada penderitaan. Ketika tidak ada penderitaan santai-santai saja. Tapi ketika orang Kristen diperhadapkan dengan masalah, penderitaan, mungkin kekurangan, mungkin apa yang membuat dia susah, maka orang Kristen itu imannya maju. Orang Kristen akan lebih semangat berdoa ketika ada persoalan. Orang Kristen akan semangat pergi ke gereja ketika banyak masalah. Tapi yang harus diberkati, eng-eng, nang gereja lupa. Minggu kudune nang gereja malah blesir. Kudune nang gereja buka toko, bisnis. Tapi kalau orang Kristen diizinkan miskin, meriang, menderita, wah tiap hari doa Tuhan tolong, Tuhan tolong, tolong, tolong.
kelontong. Itu banyaknya orang Kristen, tapi di sini tidak. Tidak jauh beda karo yang lain. Podo wae. Nek lagi seneng lali Tuhan, tapi anggere susah, mungkin mau bangkrut, rugi, meriang, ingat sekali dengan Tuhan. Bangun tidur, Tuhan tolong sembuhkanlah saya. Siang, Tuhan tolong sembuhkanlah saya. Malam, Tuhan tolong sembuhkanlah saya. Tengah malam bangun, Tuhan tolong sembuhkanlah saya. Begitu sehat lali, minggu ora nang gereja malah bal-balan, pit-pitan, plesir, ngurusi bisnis dan seterusnya. Mari sebagai orang Kristen harus berani menderita, bukan karena kesalahan kita, tapi menderita karena Kristus. Amin. Amin. Dina dianiaya enggak apa-apa. Dicemooh, dicaci, dimaki enggak apa-apa. Yakin dan percaya, bersyukur karena saudara jadi orang Kristen. Saudara adalah orang-orang yang paling beruntung karena saudara dan kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya tutup dengan sebuah kisah. Sebuah kisah bagaimana seseorang itu berani menginjil dan ia menderita. Seorang dari Australia namanya Stanley Dale. Adalah seorang misionaris Australia yang terkenal karena penginjilannya di pedalaman Papua. Stanley Dale itu orang Australia. Setelah dia keluar dari wajib militer, waktu dia jadi wajib militer itu dia melihat sebuah pulau. Ternyata Papua itu. Nah, ketika dia sudah selesai itu, kemudian dia memiliki sebuah kerinduan ingin pergi ke sana memberitakan Injil. Ternyata Stanley Dale ini ketika sampai di sana, mereka di pegunungan Papua itu mereka menyebarkan ajaran Yesus Kristus dan ternyata ditentang oleh penduduk asli sana yaitu suku Yali. Yang mereka sangat percaya kepada tahayul dan tradisi. Mendapatkan penolakan. Sampai suatu ketika Stanley Dale itu dipanah. Dipanah. Tapi beruntungnya ia bisa pergi dan selamat. Sampai orang-orang situ menganggap dia orang hebat. Dia dilindungi oleh dewa. Ia seperti orang yang hebat, mengira dia kebal terhadap senjata. Pada kesempatan yang lain, ia pergi memberitakan Injil. Kemudian di situ terjadi konflik. Diserang dengan panah. Dipanah dari depan, dari belakang. Ketika panah itu menancap, dia cabut, dia patahkan. Nancap lagi, dicabut, dipatahkan. Terus sampai berulang-ulang yang akhirnya membuat Stanley Dale menjadi roboh dan meninggal. Beberapa tahun kemudian ada misionaris datang ke situ. Di tempat yang sama Stanley Dale memberitakan Injil. Dan disitulah orang-orang suku Yali termasuk kepala sukunya akhirnya dia percaya kepada Yesus Kristus. Dari darah yang tertetes itu berdiri tempat ibadah. Dia rela menderita. Bayangkan, saya membayangkan dipanah jus, ngeri, sakitnya minta ampun. Apalagi panahnya orang-orang Papua, panahnya orang Dayak. Cuman bambu dilancip begitu nancap, perihnya minta ampun. Dicabut. Panah itu kan bentuknya lancip, ujungnya besar. Begitu masuk ditarik, pasti ketarik itu dalamnya. Tapi dia lakukan itu sampai ia mati roboh. Tetapi ironisnya di tempat dia mati di situ, orang-orang suku Yali menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu di Papua itu hampir 95% itu semua orang percaya Yesus Kristus. Di Papua. Saudaraku, jadilah orang Kristen sejati. Amin. Amin. Apa itu Kristen sejati? Sebagai murid, sebagai
orang yang percaya dan bersaksi. Yang ketiga, berani menderita. Menderita bukan karena kesalahan kita, tapi menderita karena Yesus Kristus. Saudara jadi murid sejati, bersyukurlah jadi orang Kristen. Jangan kecil hati ketika menderita, sebab saudara akan diselamatkan, mendapatkan upahnya. Sekali lagi, jadilah orang Kristen sejati. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya serta melakukan dalam hidupnya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mengajarkan kepada kami, supaya kami menjadi orang Kristen yang sejati. Menjadi orang Kristen sebagai murid, sebagai orang yang percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan dan memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Dan berani menderita untuk kemuliaan nama Tuhan. Menteraikan firman-Mu dan biar itu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan inilah ibadah kami Tuhan. Kiranya berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan berguna untuk kebaikan kami. Dan kalau sebentar kami pulang, mari turunkan berkat-Mu atas kami. Mari saudara kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah segala berkat rahmat anugerah Allah yang berlimpah, yang melampaui akal pikiran manusia, yaitu berkat damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putra Tunggal, serta persekutuan yang manis dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya berkat Allah yang berlimpah itu tinggal dalam kehidupan saudara, pribadi lepas pribadi, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.